Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Parents. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan sebuah keluarga yang pindah dari Massachusetts ke pinggiran kota California. Di dalam mobil terlihat seorang anak berusia 10 tahun bernama Michael bersama orang tuanya Nick dan Lily. Orang tua Michael tampak senang tiba di tempat baru, tapi tidak dengan Michael. Setelah mengantar Michael ke sekolah barunya, orang tua Michael pulang ke rumah. Di malam hari, Nick dan Lily sedang mempersiapkan daging panggang dalam jumlah yang banyak untuk makan malam mereka. Jelas sekali bahwa orang tua Michael sangat menyukai daging, namun secara mengejutkan Michael tidak menyukai daging. Ia lebih memilih makan sayuran dan salad untuk makan malamnya. Michael juga seorang introvert karena ia selalu menghindar berkomunikasi dengan orang lain serta teman-temannya. Seusai makan malam karena Michael takut kegelapan, ayahnya mencoba menghibur Michael dengan mengatakan bahwa semuanya gelap di saat malam hari. Ia menambahkan jika satu-satunya hal yang tidak boleh gelap adalah pikiran manusia. Nick kemudian membawa Michael ke tempat tidurnya sambil membacakan cerita tentang bagaimana dulu ia mengatasi ketakutannya akan kegelapan. Tidak lama setelah menidurkan Michael, Nick dan Lily kembali ke dapur untuk memakan lebih banyak daging lagi. Di tengah malam Michael bermimpi aneh di mana ia membuka pakaiannya dan melompat ke tempat tidurnya. Kemudian tempat tidurnya berubah menjadi kolam darah. Michael mencoba keluar dari kolam, tapi ia tenggelam di dalamnya. Keesokan harinya Lily sedang menyiapkan daging untuk sarapan, sementara Michael tampak khawatir karena mimpi anehnya semalam. Tapi Lily mengabaikan Michael dan mengatakan bahwa Michael seharusnya tidak melepas pijamannya saat tidur. Lalu Michael melihat ayahnya sedang bermain golf. Kemudian Nick membawa Michael ke ruang bawah tanah. Di sana ia meminta Michael untuk memberinya cahaya dengan bantuan senter sehingga ia bisa mengatur botol-botol anggur di rak. Hal itu menunjukkan bahwa Nick memiliki banyak koleksi anggur karena baginya anggur dan daging adalah kombinasi yang cocok. Hari itu Michael hadir untuk pertama kalinya di kelas, lalu Ibu Baxter memperkenalkan Michael bersama dengan Sheila, siswa baru lainnya. Setelah perkenalan diri, Bu Baxter meminta keduanya untuk menceritakan sesuatu yang mereka ketahui. Sheila bercerita tentang bagaimana cara membuat koktail, sementara Michael menceritakan hal aneh tentang menyakiti kucing lalu membakarnya. Cerita Michael sangat mengganggu dan Bu Baxter mengatakan bahwa tidak boleh melakukan itu kepada hewan peliharaan. Sheila dan Michael pun menjadi teman baik karena keduanya adalah anak baru di sekolah, serta mereka tidak punya teman di sana. Di malam hari ketika makan malam, Nick kembali mencoba memberi daging kepada Michael, tapi Michael menolaknya. Lily datang ke kamar Michael, ia melihat Michael masih terbangun, ia bertanya kepada Michael apa yang telah terjadi kepadanya. Ketika Lily memberitahunya tentang pipa gas yang digunakan di rumah, Michael menjawab bahwa mereka dapat membawa tubuh manusia, meletakkannya dalam api sehingga bisa terbakar selamanya. Lily yang bingung dengan kata-kata Michael, lalu meminta Michael untuk segera tidur. Michael ternyata masih terbangun. Ia mulai berjalan menuju dapur karena merasa haus. Di sana ia melihat Nick dan Lily sedang menikmati waktu privasinya dengan mulut dipenuhi darah. Michael ketakutan dengan apa yang dilihatnya, sementara Nick dan Lily merasa malu karena Michael masih terjaga. Setelah menenangkan Michael, Lily berpura-pura jika tidak terjadi apa-apa. Lalu ia membawa Michael kembali ke tempat tidurnya. Keesokan harinya di sekolah, Bu Baxter memberi para murid buku dan meminta mereka untuk menggambar keluarga mereka. Ketika ia memeriksa gambar yang dilukis oleh para siswa, ia terkejut melihat gambar yang dilukis Michael adalah gambar yang benar-benar menyeramkan tentang keluarganya. Lily pun segera mendapat telepon agar datang ke sekolah. Tiba di sana, Lily bertemu dengan guru pembimbing siswa serta psikiater bernama Millie Du sehubungan dengan gambar Michael tentang sebuah keluarga. Bu Millie percaya bahwa Michael memiliki masalah dengan orang tuanya, namun Lily hanya tersenyum yang menjawab bahwa mereka memiliki hubungan keluarga yang sangat baik.
Di malam hari, Nick dan Lily mengunjungi Glady Zellner. Ia adalah salah satu rekan kerja Nick. Ternyata Sheila adalah putri dari Glady, sehingga Michael dan Sheila bermain bersama, sementara para orang tua menikmati waktu dengan bermain kartu dan minum anggur. Di hari berikutnya, Michael dipanggil oleh Bu Millie untuk diinterogasi. Setelah Michael tiba, Ibu Millie memperkenalkan diri kepada Michael, lalu menunjukkan kepadanya sebuah gambar dari sebuah keluarga, kemudian memintanya untuk menceritakan apa yang Michael lihat. Ketika Bu Millie mengeluarkan gambar orang tua yang menidurkan anak mereka, Michael malah mengingat adegan mengerikan dari orang tuanya yang sedang berduaan dengan mulut berlumuran darah, dan Michael pun menjadi ketakutan. Di tempat kerja Nick di sebuah laboratorium manusia, Nick tiba bersama rekannya untuk memeriksa mayat. Nick meminta rekannya untuk menyediakan beberapa jaringan hati dan getah bening dari mayat tersebut. Di malam hari, Nick dan Lily kembali menyantap daging untuk makan malam, sementara mereka memberi Michael makanan vegetarian. Michael bertanya mengapa mereka hanya memakan daging untuk makan malam. Lily menjawab mereka hanya ingin menghabiskan sisa makanan dari kulkas. Nick di sisi lain marah dengan pertanyaan Michael, lalu ia menyuruh Michael agar tidur lebih awal. Saat tidur, Michael kembali mendapatkan mimpi aneh di mana ia berjalan ke dapur dan melihat tangan yang terpotong menggumpai-gumpai di wastafel. Ia juga melihat darah di seluruh dapur, lalu melarikan diri karena ketakutan. Saat ia berlari, Michael masih memiliki penglihatan di mana orang tuanya sedang saling menggigit satu sama lain dengan mulut yang berlumuran darah. Di hari berikutnya sepulang sekolah, Sheila datang ke rumah Michael dan keduanya menikmati waktu bersama. Sheila meminum anggur dari koleksi Nick dan bersembunyi di kulkas tempat Nick menyimpan semua daging mentah. Ketika Nick tiba di rumah, ia begitu marah setelah melihat Michael dan Sheila bermain di lemari es dengan sebotol anggur. Di malam hari, Nick pergi ke kamar Michael. Ia memarahinya karena sudah bermain di kulkas dan menghancurkan anggur botolnya. Akhirnya Nick melarang Michael untuk bertemu dengan Sheila lagi. Tapi meskipun Michael sudah dilarang untuk bertemu dengan Sheila, Michael tetap pergi ke rumah Sheila. Di sana Sheila bertanya apa pekerjaan ayah Michael, tapi Michael hanya bisa menjawab bahwa ayahnya pergi bekerja. Penasaran dengan keingintahuan Sheila, Michael lalu menyelinap ke tempat kerja Nick dan langsung masuk ke ruangan di mana mayat disimpan untuk pengujian. Secara mengejutkan, Nick juga tiba di sana sambil membawa tas. Ia memeriksa beberapa mayat dan memilih salah satu yang ia yakini masih segar. Nick kemudian mengeluarkan pisau bedah dan mulai mengekstraksi organ dari tubuh. Saat Nick sibuk membedah, tidak sengaja ia menjatuhkan gunting dan gunting itu diambil oleh Michael. Pada saat yang sama, Nick mendengar sesuatu. Ia pun mencoba mencari tahu suara apakah itu. Mendapat kesempatan, Michael pun berhasil kabur dari sana. Di saat makan malam, Michael secara tidak sengaja menjatuhkan gunting yang ia pungut dari tempat kerja ayahnya. Nick menemukan gunting dan yakin bahwa Michael telah mengikutinya. Tapi kali ini Nick tidak mengatakan apa-apa kepada Michael karena ia telah memarahi Michael sebelumnya. Michael berada di tempat tidur. Ia merasa penasaran tentang apa yang ada di ruang bawah tanah rumahnya. Kemudian Michael memeriksa orang tuanya untuk memastikan mereka sudah tidur. Setelah itu Michael dengan hati-hati menuruni tangga dan tiba di ruang bawah tanah. Michael begitu ketakutan ia mundur ke belakang dan malah menabrak sebuah kaki manusia yang tergantung. Setelah menyaksikan itu semua, Michael begitu syok ia bergegas kembali ke kamarnya. Dengan sangat mengejutkan ketika ia menyalakan lampu, Michael menemukan Nick sudah duduk di tempat tidurnya. Nick bertanya dari mana saja Michael selarut ini. Michael kemudian mengeluarkan sebungkus makanan ringan dari sakunya dan menunjukkannya kepada Nick. Melihat makanan ringan, Nick percaya bahwa Michael pergi ke dapur mengambil makanan. Nick lalu meminta Michael untuk tidur dan meninggalkan kamar Michael. Di sekolah, Michael mendatangi kantor Bu Millie. Saat Bu Millie memperhatikan Michael, ia merasa khawatir. Bu Millie bertanya apakah ada sesuatu yang telah terjadi pada Michael. Michael mengatakan bahwa ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan dan merasa sebagai mimpi buruk. Kemudian Michael membawa Bu Millie ke rumahnya dan langsung menuju ke ruang bawah tanah. Sesampainya di sana, Bu Millie menemukan semuanya dalam keadaan normal. Ia berkata kepada Michael bahwa itu pasti hanyalah mimpi.
Tapi ketika Bu Mili mencoba untuk mengusir seekor tikus di dekat jendela, sebuah mayat berguling di depannya dan Bu Mili yang ketakutan pun berteriak dengan kencang. Pada saat yang sama orang tua Michael tiba di rumah. Lalu Michael berlari keluar dan tidak sengaja mengunci Bu Mili di ruang bawah tanah. Untungnya Bu Mili berhasil membuka pintu ruang bawah tanah dan masuk ke dapur. Ia pun segera mencari Michael. Sayangnya persembunyian Bu Mili diketahui oleh Nick dan Nick kemudian menyerangnya membabi buta. Di malam yang sama Nick mengikat Michael dan menempatkannya di depan meja makan lalu memintanya untuk memakan daging. Saat Nick memaksa Michael untuk menggigit daging, Michael yang marah mengambil pisau dan menusuk Nick tepat di dadanya. Nick yang murka mencoba untuk menyerang Michael, kemudian sebuah lilin di atas meja jatuh terkena tirai di dekatnya dan kebakaran pun terjadi. Karena cinta ibu pada putranya, Lily mencoba untuk menghentikan Nick, tapi saat Nick menolak untuk berhenti, Lily mengambil pisau dari dapur lalu menusuk Nick di punggungnya. Nick lalu melepaskan Michael, ia menusuk Lily dengan pisau yang sama hingga tewas. Michael masih diikuti oleh Nick yang terluka. Nick yang mulai lemas tidak sengaja merusak saluran gas. Nick masih berusaha bangun, ia meraih rak anggur, tapi seluruh rak jatuh menimpanya dan akhirnya ia pun tewas. Ruangan di sana segera dipenuhi dengan gas dan Michael hanya memiliki sedikit waktu untuk melarikan diri dari rumah sebelum terbakar. Untungnya Michael bergegas keluar rumah tepat waktu. Ia berhasil menyelamatkan hidupnya. Sekarang Michael tinggal bersama kakek dan neneknya yang mendapat hak asuh atas dirinya. Sebelum pergi meninggalkan Michael untuk tidur, kakek neneknya menawarkan Michael cemilan larut malam yang terdiri dari segelas susu serta beef sandwich yang tampak aneh. Hal itu menyiratkan bahwa kakek neneknya adalah orang-orang yang mengajarkan ayahnya menjadi seorang kani. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.